Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur Waalaikumsalam. kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam, mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar ini dengan tema peran dan fungsi masjid untuk kesejahteraan umat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Askal Eka Putra sebagai moderator di acara webinar ini. Berikut susunan acara di webinar ini, yaitu sambutan dari saya pribadi tadi dan pemateri yang disampaikan oleh Bapak Catur Rerianto. Dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab dan penutup. Baik, kita mulai saja langsung untuk sesi materi. Untuk Bapak Catur Rerianto, saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah pendidikan agama Islam. Tema yang akan dibahas adalah peran dan fungsi masjid untuk kesejahteraan umat, khususnya bagi kaum muslim. Perlu teman-teman ketahui bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari teman-teman dengan maksud merasa lebih pintar atau yang paling paham dalam urusan agama, tapi lebih ke berbagi ilmu. Jadi mungkin saya yang lebih dulu menerima ilmu ini sehingga saya wajib memberikan ilmu kepada yang belum sempat mendapatkannya. Tentu hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Yasin ayat 17 yang bunyinya wama ngalaina ilal balagul mubin, yang artinya adalah dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Ada dua subbab yang akan kita gali pada sore hari ini. Yang pertama adalah konsep dasar masjid. Kemudian yang kedua adalah peran dan fungsi masjid. Kita bahas subbab pertama. Sebelumnya untuk mengawali pembahasannya, saya ingin mencoba menarik kembali ke sejarahnya terlebih dulu ya. Bahwa sesungguhnya mendirikan masjid adalah hal yang paling pertama dilakukan oleh Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah bersama dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum tiba di kota Yasrib atau sekitar 5 km dari kota Yasrib, ada sebuah tempat atau pedesaan yang disebut dengan Kuba. Dan disitulah kemudian Nabi berteduh dan kemudian pada 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi dibangunlah masjid dari beberapa tumpukan batu yang dibantu oleh para sahabat Nabi. Dan masjid inilah yang disebut dengan Masjid Kuba. Masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Hingga kini Masjid Kuba masih menjadi tujuan ziarah bagi para jamaah haji. Bahkan ada sebuah riwayat Nabi yang mengatakan apabila seorang muslim mengunjungi Masjid Kuba untuk melakukan ibadah sholat, maka pahala yang didapatkan sama dengan melakukan umroh. Oleh sebab itu, tidak heran jika Masjid Kuba sampai saat ini selalu dipadati oleh para pengunjung. Barulah setelah itu beliau menuju Yasrib yang sekarang disebut Madinah. Dan di situ juga Nabi mendirikan masjid atas permintaan Ma'ad bin Abra, yaitu wali dari dua anak yatim yang kemudian lahannya ditempati untuk membangun masjid tersebut. Dan masjid itu disebut dengan Masjid Nabawi, karena Nabi selalu berkata, ini adalah masjidku. Masjid dalam konsep dasarnya adalah tempat sujud. Masjid berasal dari kata sajadah yang artinya sujud,
kemudian mendapat tambahan mim dan bergaris fathah yang dalam bahasa Arab adalah masjid, yang artinya yaitu tempat sujud. Namun pada zaman Nabi, masjid yang secara konsep dasarnya atau niat awalnya adalah sebagai tempat sujud, justru memiliki fungsi yang banyak, fungsinya melampaui dari konsep awalnya tersebut. Karena diketahui bahwa Nabi tidak hanya menggunakan masjid tersebut hanya untuk sholat saja, untuk sujud dan beribadah saja, namun ada kegiatan-kegiatan lain yang Nabi lakukan di dalam masjid. Kemudian jika diartikan secara umum, masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Nah, yang dimaksud dengan ibadah lainnya adalah kegiatan-kegiatan keagamaan Islam seperti kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran atau belajar membaca bahasa Arab. Kegiatan-kegiatan seperti ini dinilai memiliki peranan yang begitu penting dalam penegakan agama Islam, sehingga dapat kita simpulkan juga bahwa keadaan masjid mencerminkan keadaan umat Islam di wilayah tersebut. Jadi begini, makmur atau sepinya masjid itu sangat bergantung pada mereka, khususnya kaum muslim. Apabila mereka rajin beribadah ke masjid, maka makmurlah tempat ibadah atau masjid itu. Namun apabila mereka enggan atau malas beribadah ke masjid, maka sepi pula lah masjid atau baitullah tersebut. Memang sangat masuk akal jika keadaan umat Islam dapat diukur atau dapat dibaca dari kehidupan dan kemakmuran masjidnya. Masjid yang makmur menunjukkan kemajuan umat di sekitarnya. Sedangkan masjid yang terlantar dan kurang terawat itu mengisyaratkan tipisnya iman dan kurangnya rasa tanggung jawab umat di sekitarnya. Contoh lainnya yang pernah saya lihat itu pada saat proses pembangunan masjid, nampak terlihat ketika pemborong masjid menjadikan sebuah proyek yang disamakan dengan proyek membangun gedung-gedung biasa. Jadi membangun masjid itu tidak ada bedanya dengan membangun gedung-gedung biasa, tidak terlihat sakral. Mereka bekerja keras membangun masjid, tinggal di situ, makan di situ. Jadi dalam kesehariannya pada saat proses pembangunan masjid, mereka aktivitasnya dari pagi sampai sore ya di situ. Tapi tidak pernah, jarang sekali terlihat mereka sholat. Padahal banyak dari mereka itu yang beragama Muslim, beragama Islam, atau bahkan mungkin salah satu dari mereka ada yang menyandang predikat haji. Jadi jika kita tarik ke sejarahnya, pada zaman Rasulullah selalu mempraktikkan masjid itu sebagai pusat pembinaan umat. Masjid selalu padat dengan kegiatan, terutama sholat berjamaah. Di setiap sholat diselenggarakan secara berjamaah, sehingga masjid tidak pernah sepi dari kegiatan takwa. Seperti yang sudah saya katakan di awal mengenai Masjid Kuba, hal ini terkorelasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah, yaitu surat ke-9 ayat 108 yang berbunyi, "Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri." Jadi Masjid Kuba adalah masjid yang didirikan atas dasar takwa oleh Nabi. Kemudian penyebaran masjid seiring dengan kaum muslim yang bermukim di luar Jazirah Arab, masjid kemudian dibangun di daerah luar Semenanjung Arab. Jadi jika di suatu wilayah itu terdapat banyak umat muslim, sudah pasti di situ terdapat masjid. Yang pertama adalah di Mesir. Mesir menjadi daerah pertama yang dikuasai oleh kaum muslim Arab pada tahun 640 Masehi. Sejak saat itu ibu kota Mesir yaitu Kairo dipenuhi dengan masjid.
Jadi itulah mengapa Kairo dijuluki sebagai kota 1000 menara. Selain itu, beberapa masjid di Kairo juga berfungsi sebagai sekolah Islam atau madrasah, bahkan sebagai rumah sakit. Kemudian Cina, Tiongkok. Masjid pertama di daerah Tiongkok, Cina itu berdiri pada abad ke-8 Masehi, tepatnya di kota Xi'an. Yang kemudian masjid itu diberi nama Masjid Raya Xi'an. Ciri utama bangunan masjid di Cina, terutama di Xi'an, itu terdapat kubah dan menara. Yang ketiga, India. Masjid mulai masuk di daerah India pada abad ke-16 semasa kerajaan Mughal berkuasa. Masjid di India bentuknya sangat unik, yaitu bentuk kubahnya menyerupai bentuk bawang. Untuk masjid yang memiliki kubah seperti ini bisa dilihat di Masjid Jamak, yaitu di kota Delhi. Kemudian Turki, masjid di Turki pertama kali didirikan pada zaman Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-11 Masehi, di mana pada saat itu banyak orang-orang Turki mulai masuk agama Islam. Masjid di Turki mempunyai karakteristik arsitektur yang sangat unik, terdiri dari kubah yang sangat besar, juga terdapat menara, dan di bagian luar gedung dibuat halaman yang sangat luas, serta tiang-tiang yang sangat tinggi. Kemudian di dalam masjid, tepatnya di lantainya itu terdapat penanda berupa jalur-jalur kecil di antara soft-soft. Dan di bagian langit-langit didesain lebih tinggi. Dan sampai saat ini, Turki merupakan daerah masjid yang berciri khas arsitektur bangsa Utsmaniyah. Kemudian secara bertahap berlanjut ke wilayah Eropa. Pada awal abad ke-20, masjid masuk ke beberapa bagian di Eropa. Ketika banyak imigran Muslim yang masuk ke kota-kota besar di Eropa seperti Munchen, London, dan Paris. Di Eropa, apabila di sekitar daerah tersebut ditinggali oleh kaum Muslim dalam jumlah yang cukup banyak, maka sudah pasti di situ terdapat masjid. Dan yang keenam adalah Amerika Serikat. Masjid yang pertama didirikan di Amerika Serikat yaitu pada tahun 1920 di Iowa. Imigran Muslim yang datang ke Amerika Serikat pada masa itu adalah mayoritas dari Asia Selatan. Jumlah masjid di Amerika juga terus meningkat. Dari data yang diperoleh saja pada tahun 1950 jumlah masjid meningkat 2%. Kemudian pada tahun 1980 jumlah masjid meningkat 50%. Kita sampai ke bab 2, yaitu tentang peran dan fungsi masjid. Masjid memiliki fungsi dan peranan penting bagi umat muslim di dunia. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana dalam salah satu firman Allah SWT, Quran Surat An-Nur ayat 36-37 yang berbunyi, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun dan mengingat Allah. Dan dari mendirikan sholat, membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Masjid mempunyai peranan penting untuk membangun karakter serta identitas kebudayaan umat muslim, mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melalui kajian-kajian keagamaan, serta berfungsi untuk kemaslahatan umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari, masjid sering diartikan hanya sebagai tempat sholat saja untuk kaum muslim, namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kegiatan yang dilakukan di masjid semakin meluas, mencakup aspek peribadatan, budaya Islam, dan kegiatan sosial. Berikut adalah beberapa fungsi masjid selain untuk sholat 5 waktu, yaitu diantaranya adalah yang pertama ini sebagai pusat kegiatan masyarakat. Misalnya sholat Jumat, sholat Idul Fitri,
untuk pertemuan atau rapat pengurus masjid, berbuka puasa bersama di bulan Ramadan, kemudian peringatan Maulid Nabi, acara halal bihalal warga sekitar masjid, dan tadarusan. Kedua, sebagai pusat pendidikan. Masjid juga berfungsi sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu agama Islam, di mana setiap muslim berhak untuk memberikan atau memperdalam ilmu agama Islam, mendapatkan ilmu melalui kajian-kajian agama yang diadakan di masjid, seperti dakwah dan ceramah-ceramah singkat. Bahkan beberapa masjid yang didanai oleh pemerintah biasanya menyediakan tempat belajar, baik itu ilmu keislaman maupun ilmu umum. Biasanya yang paling utama adalah belajar membaca Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, adanya pendidikan di masjid ini bertujuan untuk mendekatkan terutama generasi muda kepada masjid. Kemudian yang ketiga adalah tempat amal dan kegiatan pengumpulan dana. Jadi di rukun Islam, di rukun ketiga itu ada disebut zakat. Setiap muslim yang mampu wajib menzakati sebagian hartanya untuk fakir miskin. Masjid sebagai pusat dari komunitas umat Islam tentunya pada saat Idul Fitri menjadi tempat penyaluran zakat bagi yatim piatu dan fakir miskin. Biasanya pada saat Idul Fitri di masjid itu dibentuk badan panitia amil zakat. Nah, badan panitia amil zakat ini biasanya dibentuk secara lokal oleh warga sekitar masjid, dan termasuk dalam pengelolaannya juga diatur oleh warga sekitar masjid tersebut. Namun untuk masjid-masjid besar seperti di pusat kota, biasanya langsung ditangani oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, masjid juga menjadi tempat kegiatan untuk mengumpulkan dana, misalnya dana bantuan untuk korban bencana alam, atau dengan mengadakan bazar di mana umat Islam dapat membeli alat-alat ibadah maupun buku-buku Islam. Kemudian nanti hasil dari penjualan itu disalurkan untuk fakir miskin. Dan yang keempat, masjid juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk akad nikah. Kita semua tahu, khususnya umat muslim, bahwa masjid merupakan tempat yang selalu dijaga kesuciannya. Hal ini mengapa yang membuat masjid itu banyak dipilih oleh beberapa pasangan calon pengantin untuk melaksanakan akad nikah. Kemudian yang kelima, sebagai tempat perlindungan atau tempat berlindung. Jadi ketika terjadi bencana atau musibah, masjid pasti akan menjadi salah satu tempat yang paling banyak digunakan sebagai tempat perlindungan. Ada yang beranggapan bahwa ketika berada di dalam masjid, mereka khususnya umat muslim akan merasa aman dan tentram hatinya. Kemudian yang keenam, sebagai tempat bermusyawarah. Contoh yang saat ini telah terjadi adalah di negara Palestina. Umat muslim melakukan musyawarah di dalam masjid, di negara Palestina ya, umat muslim melakukan musyawarah di dalam masjid itu untuk tujuan perjuangan pembebasan dan merumuskan suatu gerakan. Ya, itu tadi fungsi masjid ya. Jadi dari beberapa yang sudah saya sampaikan tadi pembahasan, dapat kita simpulkan dari seluruh uraian tadi, mulai dari konsep masjid yang dibangun dengan takwa, itu sesungguhnya mempunyai dua tujuan, yaitu secara mikro bertujuan untuk menegakkan sholat berjamaah, dan secara makro bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia, baik itu dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, maupun pembangunan suatu bangsa. Selesai sudah pembahasan materi ini. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dari rekan-rekan, saya persilakan untuk bertanya dan saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih.
Ya, terima kasih untuk materinya Bapak Jatuh Daryanto. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, silahkan raise hand atau tunjuk tangan. Saya bertanya dulu dah. Ya, silakan Mas Askal. Saya punya dua pertanyaan nih, Pak. Ya. Pertanyaan pertama itu, di dalam surat At-Taubah ayat 108 tadi disebutkan jangan melakukan sholat di dalam masjid berlama-lama. Apa maksud dari kalimat tersebut, Pak? Yang kedua, di zaman sekarang fungsi masjid tidak hanya untuk melaksanakan sholat saja. Apakah pada zaman Nabi masjid juga difungsikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya selain sholat? Terima kasih, Pak. Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan tadi saya izin menjawab. Yang pertama mungkin bertanya tentang surat At-Taubah ya. Bentar, saya balik ke slide. Ya. Memang kalau dilihat dari artinya, pasti akan ada pertanyaan dari benak teman-teman. Karena ayat ini diawali dengan pelarangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masjid manakah yang dimaksud? Yang dilarang oleh Allah? Di dalam sejarah Islam disebutkan bahwa ada sebuah masjid yang dibangun bukan atas dasar takwa. Jadi pada zaman Nabi ada segolongan orang-orang munafik yang berusaha mendirikan masjid dengan tujuan untuk memecah belah kaum muslim. Masjid itu yang disebut dengan Masjid Dirar. Masjid yang dimaksud di awal ayat tersebut adalah Masjid Dirar. Mengapa Allah melarangnya? Karena masjid itu adalah masjid bencana. Masjid yang akan membuat keributan, kerusuhan, dan kerugian bagi kaum muslim. Bahkan pada saat itu Nabi juga memerintahkan untuk menghancurkan masjid tersebut. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang fungsi masjid selain untuk sholat pada zaman Nabi. Jadi Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Rasulullah, beliau melaksanakan dakwah dalam 2 periode yang dikenal dengan periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Periode Mekah disebut juga dengan periode penanaman akidah. Karena pada saat itu kedatangan Nabi berada di masa jahiliyah, yaitu masa di mana orang-orang banyak menyembah berhala. Dalam periode Mekah ini, Nabi menggunakan masjid untuk dakwah sebagai upaya memperkuat akidah umat dalam mengimani ajaran Islam. Selain untuk dakwah, masjid pada zaman itu juga digunakan untuk mengobati orang-orang yang sakit. Sedangkan pada periode Madinah, selama 10 tahun, disebut sebagai periode pembentukan negara atau membangun kebudayaan-kebudayaan Islam. Di samping itu juga membangun pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sistem pertahanan. Karena pada periode Madinah mulai muncul banyak peperangan. Nah, pada periode Madinah, Masjid Nabawi menjadi jantung kota Madinah saat itu. Masjid ini digunakan untuk kegiatan politik, perencanaan kota, menentukan strategi militer, dan untuk mengadakan perjanjian. Bahkan di area sekitar masjid juga digunakan sebagai tempat tinggal sementara oleh orang-orang fakir miskin. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab dari dua pertanyaan Mas Askal tadi. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lain. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Ramadan dari Duta Bangsa, mau mengajukan 3 pertanyaan, Pak. Ya, silakan Mas. Satu, dari pembahasan tadi disebut bahwa masjid yang tersebar di berbagai negara memiliki karakteristik arsitektur yang berbeda. Apakah ada aturan khusus tentang bentuk bangunan masjid? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa bedanya masjid, musola, dan langgar?
Dan yang ketiga, apakah non-muslim diperbolehkan masuk ke dalam masjid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan dari Mas Denny Ramadan. Saya mohon izin menjawabnya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang aturan khusus bangunan masjid. Sebenarnya tidak ada aturan khusus untuk bangunan masjid, bentuk masjid itu seperti apa, dan sebenarnya juga tidak yang membedakan hanya sisi bangunan luarnya saja. Misalnya atap masjid ada yang dibuat kubah setengah lingkaran, ada juga yang menyerupai bentuk bawang, seperti yang di India tadi. Ada yang terdapat menara dan ada yang tidak terdapat menara. Namun jika dilihat dari fungsi utamanya yaitu untuk sholat, masjid sebaiknya dibangun dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Tujuannya adalah agar shaf dapat tersusun secara lurus dan arah kiblat juga terlihat jelas. Bangunan masjid juga diutamakan tidak menyerupai bentuk bangunan lain. Untuk sebagai pembeda yang membuatnya dapat dikenali sebagai masjid. Perdebatan lainnya tentang menara. Dari pengikut ajaran Wahabiyah melarang membangun menara di masjid. Karena menurut mereka menara berfungsi sebagai tempat muadzin mengumandangkan azan serta sebagai indikator agar masjid bisa dilihat dari tempat yang jauh. Dalam ajaran Wahabiyah, menara dianggap tidak penting. Jika suatu masjid telah memiliki pengeras suara, maka pembangunan menara dianggap menjadi tidak wajib. Jadi dana yang dimiliki oleh masjid untuk membangun menara dapat dialihkan untuk membangun masjid lainnya. Itu adalah jawaban yang dari pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, tadi perbedaan masjid, musola, dan langgar. Nah, menurut pendapat dari beberapa ulama, jika dilihat dari asal bahasanya, ketiganya mengandung pengertian yang sama, yaitu tempat sujud. Dan secara syariat juga ketiganya juga relatif mirip. Masjid, musola, maupun langgar adalah suatu tempat wakaf yang menjadi lokasi didirikannya sholat wajib 5 waktu secara rutinitas atau kontinu. Namun, jika dilihat dari perbedaan ukuran bangunannya, akan menghilangkan beberapa fungsi yang ada di masjid jika masjid dibandingkan dengan musola dan langgar. Sebagai contoh, pelaksanaan sholat Jumat hanya bisa dilakukan di masjid, sementara di musola dan langgar tidak bisa, kecuali memungkinkan baru bisa. Namun untuk yang lainnya, misal seperti sholat jenazah, itu masih bisa dilakukan di musola. Itu adalah jawaban dari pertanyaan kedua. Ini mohon maaf Pak Denny dan Pak Catur, dikarenakan waktunya tidak cukup, kita iris saja ya sisi pertanyaan jawab ini. Sisi tanya Oh ya, jawab ini. ya, baik. Oh ya, siap. Terima kasih Mas Atur atas jawabannya tadi ya. Baik, Mas Catur dan Mas Denny, kita tiba di penghujung acara. Terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Bapak Catur dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Mas Denny. Mohon maaf atas segala kekurangan di webinar ini. Segala ilmu yang kita dapat saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.